caught up in this holy moment. I never wanna leave. No, I'm not here for blessing. 'Cause Jesus, you don't owe me anything. It's more than anything that you can do. God, I just want you. Well, I'm sorry when I've just gone through the motions, and I'm sorry when I just sang another song. Take me back to where we started. I open up my heart to you. And I'm sorry when I've come with my agenda. I'm sorry when I've forgotten you're enough. Please take me back to where we started. I open up my heart to you. I'm caught up in your presence. God, I just wanna sit here at your feet. I'm caught up in this holy moment. I never wanna leave. No, I'm not here for blessing. 'Cause Jesus, you don't owe me anything. It's more than anything that you can do. God, I just want you. I just want you and nothing else. And nothing else, Jesus. Nothing else will do. I just want you and nothing else. Nothing else, Jesus. Nothing else will do. God, I just want you and nothing else. And nothing else, Jesus. Nothing else will do. God, I just want you and nothing else. Nothing else, Jesus. Nothing else will do. I'm caught up in your presence. God, I just wanna sit here at your feet. I'm caught up in this holy moment. I never wanna leave. No, I'm not here for blessings. 'Cause Jesus, you don't owe me anything. It's more than anything you can do. God, I just want you. Yes, it's more than anything that you can do. God, I just want you. There's a grace when the heart is under fire. Another way when the walls are closing in. And when I look at the space between where I used to be and this reckoning, I know I will never be alone. There was another in the fire standing next to me. There was another in the waters holding back the
should I ever need reminding of how I've been set free? There is a cross that bears the burden, where another died for me. Hey Lord, I lift my hands, I give all the praise to you. Everything I am, you gave me the strength to do. Hey, Lord, I lift my hands, Lord, I lift my hands, I give all the praise to you. This is my response for making me brand new. Hey, Lord, I can feel your presence, putting all your peace in me. Lord, I can feel revival, breaking all the captives free. And though it sounds crazy, man, I used to hate me, till I met somebody who told me how he made me, how he died to save me. And if you want the same thing, all you gotta do is just say, Lord, I lift my hands, I give all the praise to you. Yeah, yeah, everything I am, everything I am, you gave me the strength to do. Yeah, you Lord, I lift my hands, Lord, I lift my hands, I give all the praise to you. This is my response for making me brand new. And I can't help it, I'm just being real. I just walk up to the mic and tell y'all how I feel. Y'all think I'm religious, I'm just trying to eat a meal. But I don't live on bread alone, you hear it in my zeal. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Shalom, penuh sukacita, amin. Coba sapa kiri kanannya, katakan engkau luar biasa pagi hari ini. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang hebat. Siapa yang selama seminggu ini merasakan kebaikan Tuhan? Tuhan Yesus baik, sangat baik, amin. Biar setiap pujian penyembahan kita hanya bagi Dia yang layak kami sembah. Tuhan, kami datang Bapa membawa setiap persembahan kami lewat pujian penyembahan. Biar segenap hati kami, jiwa kami mau fokus buat Tuhan. Layak Tuhan, terima setiap pujian penyembahan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Engkau sangat baik, kasih-Mu nyata di hidup kami. Bapa yang baik, kasih-Mu tiada berakhir di hidup kami. Biar pujian kami, segala hormat kami naikkan hanya untuk Engkau, Allah satu-satunya di hidup kami, pengharapan kami, kekuatan kami. Yesus, Yesus. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Engkau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku beri
tebus dosaku, kekudusanmu melingkupiku, kasihmu mengalir memulihkan hidupku, sungguh besar anugerahmu, kau selamatkan hidupku, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu. Kau layak, Kau layakkan ku menghampirimu, melihat tata kemuliaan. Katakan oleh amin, kekudusanmu, haleluya, kasihmu mengalir memulihkan hidupku, sungguh besar anugerahmu, kau selamatkan hidupku, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara untuk kita bangkit berdiri. Oleh kuasa darahmu, kau telah tebus dosa. Terima kasih Yesus untuk pengorbananmu, untuk pengorbananmu. Kau tebus hidup kami, betapa berharganya kami. Mengalir memberikan hidupku, sungguh besar anugerahmu, kau selamatkan hidupku, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu. Katakan oleh kuasa darahmu, oleh kuasamu Yesus, sungguh besar kuasamu buat kami. Melingkupiku, kasihmu mengalir memberikan, sungguh besar anugerahmu, kau selamatkan hidupku, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu, oleh kuasa darah, oleh kuasa darahmu. Oh, kekudusanmu Bapa, kekudusanmu melingkupi hidupku, kekudusanmu Tuhan masuk dalam hadiratmu, masuk dalam hadiratmu, menghampiri tatamu, melihat kemuliaan daripada
menyembah-Mu Tuhan. Biar setiap kami makhluk ciptaan-Mu membawa pujian kami, membawa sembah kami, membawa pengagungan hanya bagi Raja yang hidup, hanya bagi Tuhan yang berkuasa di dalam segalanya. Oh, haleluya, yes, haleluya, oh, haleluya, glory, Kau layak kami agungkan, layak kami sembah, layak ditinggikan. Yesus, Yesus, Yesus. Oh, praise the name of the Lord our God. Yes, He stands forevermore. This day we will sing Your praise, oh Lord, oh Lord. Oh, praise the name. Forever, for endless day, for endless day, we will sing Your praise, oh Lord, oh Lord. Oh, praise, oh praise, oh praise, oh praise the Woo! Segala kemuliaan, segala pujian hanya bagi Engkau, Yesus. Amin. For endless day we will sing Your praise, oh Lord, oh Lord. Angkat tanganmu, katakan oh praise of the Lord, ah yes, oh praise is forever. For endless day we will sing Your praise, oh Lord, oh Lord, oh Lord, oh Lord, oh Lord, oh Lord, ah, oh Lord, oh Lord, oh Lord, our God. Yeah. Kami bersyukur kami punya Allah seperti Engkau Tuhan, yang setiap harinya Tuhan menemani setiap hidup kami, dan dalam setiap musim hidup kami Kau temani kami Bapa. Kalau kami bisa datang di tempat ini Tuhan dalam keadaan sehat, itu karena anugerah-Mu yang besar buat kami. Terima kasih buat cinta-Mu yang gak pernah habis buat kami. Terima kasih Tuhan. Biar Tuhan pada saat ini Tuhan Kami mau beri lagi lebih lagi yang terbaik lewat pujian penyembahan kami hanya untuk Engkau Raja kami yang hidup. Biar Roh Kudus-Mu tercurah di tengah-tengah kami, mengurapi ibadah kami dari awal hingga akhir, biar hanya nama Tuhan yang ditinggikan. Kami siap lebih lagi memberi yang terbaik Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Shalom. Apa kabarnya? Sekali lagi, apa kabarnya Bapak Ibu Saudara? Coba senggol kiri kanannya. Engkau harus luar biasa pagi hari ini. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Yang sudah boleh duduk, sebab ada kuasa dalam pujian. Mari Bapak Ibu bawa setiap pujianmu dengan penuh sukacita. Yes. Katakan, Tuhan Allah kita bertahta. Amin.
atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Yes, sebab ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Katakan, Tuhan Allah kita bertahta, amin, atas pujian umat. Tuhan Allah kita bertahta, yes, atas pujian. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Sebab ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam. Sebab ada kuasa, yes, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab dalam pujian yang sanggup membungkam yang sanggup membungkam kekuatan, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Siapa yang percaya ada kuasa di dalam pujian, amin. Saya undang kita bangkit berdiri. Glory, haleluya, yes. Glory, haleluya, yeah. Glory, haleluya. Glory, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yes. Aku jalan kebenaran, amin. Dan kehidupan itu yang Yesus katakan, yes. Aku percaya di dalam namanya ada keselamatan. Katakan sekali lagi, aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan itu yang Yesus katakan. Yes, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Katakan glory, glory, haleluya, yes. Glory, haleluya, oh, glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Katakan glory, glory, haleluya, yeah. Glory, haleluya, oh, glory, haleluya. Glory, di dalam namanya ada keselamatan. Katakan, aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan itu yang Yesus katakan. Say, aku percaya, di mana? Di dalam nama ada keselamatan. Glory, 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 haleluya, yeah. Haleluya, amin. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Jemaat Tuhan lebih joget. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Hey, glory, haleluya. Oh, glory, haleluya. Yes, glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Di dalam namanya ada keselamatan. Di dalam namanya ada keselamatan kekal.
Kasih tepuk tangan lagi dong buat Tuhan kita. Siap lebih lagi memuji Tuhan, amin. Api kemuliaannya. Mari bawa pujianmu, mari bawa sembahmu, sebab Kau Raja yang besar, layak kami sembah. Yes. Katakan yes. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang. Apa? Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat bersiap maju, jangan lengah. Yesus Panglima kita, kenakan semua senjata Allah dalam kuasa. Are you ready? Yes. Api kemuliaan, amin. Tercurah, bangkit. Api kemuliaannya. Bahwa Yesuslah Raja, segala Raja. Jemaat Tuhan katakan, dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru datang. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu mengangkat. Mari siap maju, jangan lelengah. Yesus Panglima kita, yes. Gunakan semua senjata Allah dalam. Are you ready jemaat Tuhan? Yes. Api kami semua, bangkitlah gereja. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia. Sekali lagi, api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada siapa? Amin. Segala raja, segala raja, segala raja. Bentuk kami Tuhan oleh kebenaran firman-Mu Bapa. Thank you Lord, thank you God. Mari Bapak-bapak, Ibu, pujian ini mungkin kita udah biasa sering dengar. Tapi biar pujian ini jadi penghantar kita buat masuk ke dalam firman Tuhan. Yesus, apa yang
dan bebas. Oh, Dia ubah hidupku. Bila hati terasa gak ada seorang yang tahu, gak ada seorang pun yang mengerti, gak ada seorang pun yang peduli. Cuma sama Tuhan aku bisa datang. Aku harus lakuin apa, Bapa? Firman, Dia berfirman, mari datang. Jangan keraskan hatimu. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus. Dia pikul segala bersujud. Kami serahkan hidup kami, Bapa. Kami capek pakai kekuatan kami sendiri. Kami capek pakai logika kami sendiri, Tuhan. Ampuni aku, ampuni kami, Bapa. Oh, Dia ubah, baharui kami, Tuhan, terus, Bapa. Baharui kami, Bapa. Sesuatu terjadi saat datang. Oh, sujud, sujud di altar-Nya ku bawa. Dia ubah, ubah, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang Dia datangnya. Mari dengan lembut kita lagu angkat pujian ini, refnya saja. Itu bang, udah bang. Sujud. Tim musik juga boleh menyanyikan lagu ini. Yes. Ku terima anugerahnya. Dia ampuniku Amin. dan bebaskanku. Dia ubah hidupku. Barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di sekali lagi katakan sujud di altarnya. Ku
percaya janji dan kasih-Mu yang tak pernah berkesudahan akan selalu kami nikmati. Kami harus selalu rasakan bahwa Engkau benar mengasihi kami adanya. Kau mengasihi aku. Tuhan memilih kami untuk kami boleh menjadi bagian di dalam rencananya Tuhan. Kami tidak bisa mengungkiri, kami tidak bisa lari dari panggilan itu. Kami telah ditetapkan dan ditentukan untuk boleh menjadi bagian dalam rencana Tuhan. Thank you Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Katakan sesuatu terjadi. Sekali lagi katakan sesuatu terjadi saat datang. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Segala hormat syukur Tuhan, kami datang menghampiri tatamu. Kami percaya janji-Mu tak pernah berkesudahan dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Allah berikan kami satu janji kekal, di mana Engkau tidak pernah tarik, tidak pernah Engkau batalkan. Tetap diberikan kepada kami dan kami harus melaksanakan, dan kami akan mengakui itu. Kami pegang janji itu, boleh terus dalam kehidupan kami nyata. Terpujilah Engkau ya Aba ya Bapa. Hari ini kami buka hati kami lebar untuk menerima firman-Mu Tuhan yang mengubah kehidupan kami. Berjalan tetap pada jalurnya Tuhan, seturut dalam rencana Tuhan yang indah. Kami serahkan waktu ruang ini ke dalam tangan-Mu. Kuduskan, sucikan kami semuanya. Hamba-Mu yang menyampaikan. Dalam nama Yesus, mari sepakat yang percaya sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Silakan duduk. Shalom. Terima kasih buat gereja Tuhan dan juga hambanya Pak Gembala Sidang dan juga Ibu. Terima kasih buat kesempatannya diberikan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, kita percaya setiap seseorang pegang yang namanya sebuah komitmen. Karena oleh karena itu, lakukan komitmen itu dengan benar. Jangan mengubah dan berubah dari komitmen yang engkau telah katakan kepada Tuhan. Banyak orang seringkali PHP Tuhan, janji-janji palsu. Tuhan, saya mau setia apapun yang terjadi. Kata-kata itu biasanya hanya terucap ketika orang itu ada dalam pressure yang kuat, pressure yang hebat. Biasanya orang itu bilang, Tuhan aku mau tetap setia apapun yang terjadi. Tapi berlangsungnya waktu, lewatnya hari demi hari, omongan itu seperti kayak terbiasa begitu. Mereka tidak lakukan dengan baik, mereka tidak lakukan dengan benar. Yang ada adalah mereka lupa dengan apa yang menjadi janjinya. Nah oleh karena itu saya mau ingatkan kepada saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Jangan pernah lupakan apa yang kau telah katakan kepada Tuhan. Engkau mungkin hilang catatannya, lupa dengan apa yang kau katakan. Tuhan itu gak pernah lupa. Tuhan sangat ingat. Justru dia dekat dengan orang-orang yang susah. Dia dekat dengan orang yang lagi kacau balau dalam hidupnya. Dan oleh karena itu mari pegang apa yang hari ini engkau sudah komit dengan Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan telah menjadi Allah yang tidak pernah ingkar janji. Bahkan di dalam Petrus bilang tidak ada tipu muslihat dalam mulutnya. Dan oleh karena itu ayolah kita belajar sesuai dengan apa yang Tuhan sudah ajar dalam diri kita. Nah kembali lagi dengan firman Tuhan hari ini yang bertemakan tentang fill me up. Tuhan penuhi, luberkan aku, penuhi aku. Jadi ada rencana Tuhan, kalau Tuhan ingin memenuhi saudara, ada satu tindakan yang harus kita lakukan. Seorang yang keluar dari penjara, biasanya orang itu akan mengubah dan berubah. Salah satunya Nelson Mandela. Seorang pemimpin negara yang bernama Nelson Mandela, pemimpin Afrika Selatan, saat itu dia di penjara karena dia banyak membela hak-hak orang-orang pada saat itu yang ada di dalam tekanan-tekanan. Karena ketidakinginan dia ditekan terus, rakyat akhirnya dia membelot, dia mengatakan pemerintah ini nggak benar, pemerintah ini akhirnya membuat pengganggu bagi pemerintah, akhirnya di penjara. Saudara-saudara, kita pun sebenarnya orang-orang yang pernah di penjara. Kita ini adalah orang-orang yang terpenjara karena kesalahan dan dosa-dosa kita. Dan setelah Tuhan hari ini membebaskan saudara, menyelamatkan saudara, ingat baik, saudara tidak bisa lupakan dengan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidupmu.
Engkau harus beranikan untuk melakukan sesuatu setelah apa yang engkau hadapi dalam kehidupanmu sebelum engkau mengenal kepada Tuhan. Jadi bagaimana kita menjadi orang Kristen sebelum dan sesudah mengenal kepada Tuhan. Kalau saudara menjadi orang Kristen yang masih sama saja, nggak jauh beda, ditebus nggak ditebus, diselamatkan tidak diselamatkan, masih begini-gini saja, bilang sama-sama, begini-gini saja, begitu-gitu saja, saudara nggak berdampak. Ayo kita berdampak, saudara. Kita nggak mau jadi orang Kristen tahun ini begitu, tahun depan begitu, rasanya nggak ada ketertarikan. Tadi sudah menguning, siap dituai. Kalau saudara mau menjadi penuai-penuainya, lalu saudara cuma cicing-cicing, kalau saudara cuma berdiam diri, saudara nggak akan dapat apa-apa. Tidak ada hasil dari orang yang hanya berdiam, saudara. Tidak ada yang menghasilkan orang yang hanya duduk diam. Janganlah menjadi orang Kristen yang hanya rutinitas, datang ke gereja, panasin bangku gereja, lalu saudara pulang nggak bawa apa-apa. Bukankah firman Tuhan katakan di dalam Matius 28 ayat 19-20, pergi dan jadikan semua bangsa muridku, baptis mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan ajarlah. Apakah kita sudah melakukan perintah Tuhan? Apakah kita sudah melaksanakan amanat agung Tuhan? Ingat, kehidupan kita esensinya bukan harta benda loh. Esensi kehidupan manusia adalah melaksanakan amanat agung Tuhan, melakukan perintahnya Tuhan. Jadi kalau kita belum melaksanakan amanat dan perintahnya Tuhan, secara otomatis kita jadi orang Kristen yang gagal, malfungsi. Orang Kristen itu berfungsi. Maka saya bilang gini, orang Kristen itu makin lama gak enak. Jadi orang Kristen itu makin lama gak enak. Kenapa Pak Yoel? Kok bilang gak enak? Kita makin tahu kebenaran, makin tahunya tentang dosa, kita makin takut. Jadi gak enak. Segala sesuatu yang dilarang membuat kita jadi gak bebas, betul gak? Enak gak kalau yang sesuatu yang dilarang? Yang membuat kita gak bebas, enak gak? Gak enak. Membuat kita gak bisa bikin loh. Dulu kita bisa merokok, dulu kita bisa main cewek, kita bisa main perempuan, kita bisa mencuri, kita bisa ngebohong, kita bisa merampok, kita bisa nipu. Gak ada rasa takut tuh. Tapi setelah saudara mengenal kepada Tuhan, hal seperti itu muncul rasa takut. Muncul rasa kekhawatiran, takut gak masuk surga. Muncul adalah sesuatu yang membuat kita merasa layak gak layak ya saya. Ketakutan itulah yang membuat kita makin gak enak. Makanya saya bilang, makin lama saudara mengenal kepada Tuhan, kalau ada perasaan saudara makin rasa terganggu, saya percaya saudara sedang dipelihara oleh Tuhan. Saudara sedang dijagai Tuhan. Pohon bonsai kalau dia hidup tanpa dijaga, itu bonsainya jelek banget saudara. Bonsai menjadi mahal bagus ketika apa? Dijaga. Dijaga. Setelah saudara beli juga harus saudara jaga. Kalau saudara beli, saudara nggak jaga, tanam begitu saja, nggak bedanya dengan pohon-pohon yang lain. Kenapa bonsai menjadi mahal? Karena dia dijaga dan perawatan yang mahal. Orang Kristen juga harus mahal dirawat dan dijaga. Saudara ke gereja, artinya sedang dirawat. Saudara beribadah, saudara sedang dirawat. Amin. Paulus bilang, kejarlah keselamatanmu dalam takut dan gentar. Kenapa Paulus bilang begitu? Karena kita perlu dijagai. Kita perlu waspada. Jangan sampai kita kalah. Jangan sampai kita terbuai dengan dunia. Iblis ini ronda saudara. Iblis ini lembur. Dia inginkan banyak orang-orang Kristen yang jatuh. Yang pria jatuh sama Anik-Anik, sama Hello Kitty. Yang wanita jatuh sama Doraemon. Dan itu gak ada habis-habisnya, rutin terjadi. Kalau saudara gak ada rasa khawatir dan takut kepada Tuhan, itu bablas. Resikonya rumah tangga hancur. Nggak ada yang namanya selingkuh, kemudian keluarga jadi bahagia. Nggak ada, efeknya adalah habis. Hukuman sosialnya pun habis. Anak-anaknya menderita. Ulah dari siapa? Dari orang yang nggak puas. Hari-hari ini, kalau saudara minta kuasa Tuhan, maka di dalam segi dalam kehidupanmu harus ada banyak perubahan. Oke lah, masa lalu engkau pernah melakukannya, tapi masa sekarang engkau harus berani untuk mengambil sikap. Bilang sama-sama mengambil sikap. Jangan sampai Tuhan marah dengan apa yang kau lakukan. Kenapa berkat tertahan? Ya tadi kejahatanmu, dosa-dosamu.
Kenapa kamu nggak diberkati? Karena kesalahan dan dosa-dosamu yang terus rutin engkau buat dan engkau bikin. Ingat, kita ini nggak kebal dosa. Nggak ada orang yang udah percaya sama Yesus, tidak ada yang namanya kebal dosa. Justru kita rentan dosa. Karena DNA kita pernah diambil dari dosa. Sudah kan diambil. Dari kegelapan, masuk pada terang yang ajaib. Asal kita dari mana? Dari bumi ini. Tuhan mau menyelamatkan saudara. Kenapa kita bisa balik lagi? Karena DNA kita melekat di situ. Ada panggilan untuk bikin dosa. Maka kehidupan kita seringkali kan banyak mau salah atau benernya. Banyak salahnya. Tapi karena kita mau menjaganya, ya kita pelihara. Supaya itu jangan sampai jadi hal yang dosa. Yakobus 4 ayat 17, jika seorang tahu bagaimana dia harus berbuat baik, tapi dia tidak melakukannya, dia berdosa. Jadi kesadaran kita lah hari ini yang paling penting. Maka jangan sampai jadi orang Kristen yang biasa-biasa. Ya, karena orang Kristen yang biasa-biasa gak bakal masuk surga, saudara. Orang Kristen yang biasa-biasa saya pastikan gak bakal masuk surga. Orang Kristen yang gak ada antusias gak bakal masuk surga. Orang Kristen yang cuma manasin bangku gereja gak bakal masuk surga. Orang Kristen yang cuma rutinitas gak bakal masuk dalam kerajaan surga. Wih, ngeri ya. Iya benar. Kita udah Kristennya udah lama banget. Kalau kita nggak ada kemajuan, saudara, oke lah kalau yang ke Kristennya baru setahun, 2-3 tahun, wajar, cengli lah. Tapi kalau udah ke Kristennya udah 10 tahun, 15 tahun, tapi masih gitu-gitu aja. Capek, saudara. Ingat loh, malaikat salah dibuang. Manusia bersalah ditebus sama Tuhan. Diselamatkan. Artinya engkau dengan malaikat jauh lebih berharga manusia. Masa Tuhan sudah menghargai kamu? Tuhan sudah sayang sama kamu. Kamu masih mau hitung-hitungan sama Tuhan. Bahkan yang ada ngancem-ngancem sama Tuhan. Saya tolongin Sam nih. Sam, saya tolongin dia. Dia mau tenggelam. Hampir mati. Ya, karena masih belum ada jodoh, saya selamatin deh. Kalau udah jodoh sih saya tinggalin deh. Saya selamatin dia. Sam bilang apa? Thank you Pak, thank you Pak, thank you Pak. Bapak udah selamatin saya. Nah, sewaktu-waktu saya ketemu dia saya ada acara, Sam, ini ada kebaktian, gimana? Oh iya Pak, siap-siap, saya ikut Bapak. Kenapa? Dia utang budi. Dia akan merasa utang budi dengan apa yang kalau bukan karena saya tolong Sam mati. Tapi karena saya setelah menyelamatkan dia akhirnya hidup. Sama seperti saudara dan saya. Kita harusnya mati, saudara. Kita harusnya ini sudah binasa. Tapi karena salib Tuhan, karena kematian Tuhan, saudara diselamatkan. Amin. Tepuk tangan bagi Allah kita. Jadi rasa peduli kita kepada Tuhan harus ada. Sayang udah ketahunan kita pada Tuhan, ke gereja ibadah, tapi rasa terima kasih sama Tuhan itu seperti biasa-biasa saja. Udah gak ada gregetnya. Makanya saya bilang kekristenan itu makin lama makin luntur, saudara. Bahkan iman-iman mereka saat ini mengalami yang namanya degradasi. Penurunan. Anak-anak kita nggak bisa menjadi teladan-teladan yang baik. Berjalan masing-masing. Ini tugas PR kita, saudara. Ingat Efesus pasal 1, 22-23. Yang menggantikan Yesus itu adalah saudara dan saya. Bukan Roh Kudus. Yang menggantikan Yesus ketika dia naik ke surga itu bukan Roh Kudus. Bukan murid-murid Tuhan. Tapi saya dan saudara. Murid-murid Tuhan sudah habis dengan zaman. Roh Kudus ngapain? Karena kita harus tahu fungsinya Roh Kudus. Roh Kudus itu ada dalam hidupmu. Memampukan kita yang gak bisa jadi bisa. Siapa prakteknya? Siapa pelakunya? Saudara. Bukankah 1 Yohanes 4 ayat B katakan roh yang ada di dalammu lebih besar daripada roh yang ada di luar sana. Artinya roh Tuhan yang ada dalam diri kita harus kita kerjakan, harus kita lakukan, harus kita praktekkan. Bukan diam. Banyak minta roh Tuhan, fill me up, luberkan saya, penuhi saya. Tuhan mau tanya, mau bikin apa? Action. Pamer. Ini engkau bisa bahasa roh. Bisa bahasa roh gak bikin apa-apa, buat apaan? Murid-murid Tuhan dipenuhi Roh Kudus, pergi langsung mencari jiwa. Menangkan jiwa. Kisah Rasul 1:8. Kalau Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan menjadi saksiku. Tapi kita bukannya berhenti. Kalau Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan menjadi saksiku. Udah belum? Enggak kan? Enggak kita lakukan kan? Jadi saksi bisa diem? Enggak. Di pengadilan saksi diem disuruh pulang.
Yang namanya saksi, dia harus menceritakan pengalaman-pengalaman apa yang dia pernah alami bersama dengan Tuhan. Bagikan dengan orang lain. Pertanyaannya udah belum? Kapan kita melakukannya? Hidup ini kesempatan loh. Kita nggak punya kesempatan yang bisa kita tebak kapan kita mati. Jangan sampai kesempatan yang Tuhan sudah kasih disia-siakan. Kan ada lagunya, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Udah belum? Engkau masih hitung-hitungan sama melayani Tuhan loh. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Tepuk tangan bagi Allah. Eklesia sejati adalah diberkati untuk memberkati, ditolong untuk menolong, dipulihkan untuk memulihkan. Itu eklesia sejati. Jadi hari ini jangan kita sibuk ngurusin gereja kita, ngurusin semua organisasi program kita. Sedangkan apa yang harus kita kerjakan hari ini, kita alpa. Kita stop. Nothing to do. Zero. Jadi saya hanya mengingatkan kepada saudara-saudara semuanya di waktu, di kesempatan saya mungkin ada, ini adalah suara Tuhan ingin mengubah kita. Jangan kita terlalu leha-leha, kita merasa santai, ria. Artinya itu kita delegasikan, itu tugasnya Bugem lah, tugasnya Pak Gem lah, yang cari jiwa. Kami kan cuma datang nanti store, udah selesai, kasih perpuluhan selesai, biar mereka kerja. Nggak bisa. Ini PR kita. Kalau Roh Kudus turun atas kamu, kamu harus menjadi saksiku. Jadi tidak bisa lagi kita memilih untuk berdiam. Tidak ada nilai, tidak ada ini. Nggak ada mahkota tanpa pertandingan, nggak ada mahkota tanpa perlombaan. Kita harus ada dalam lomba supaya kita dapat piala. Amin. Tidak ada piala tanpa pertandingan. Tidak ada mahkota tanpa perlombaan. Mau piala, mau mahkota, just do it. Amin. Kita buka dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 17-18, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Akan tetapi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Jadi tidak hanya kepada hamba Tuhan, Tuhan mencurahkan, tapi kepada setiap manusia. Saya tanya, saudara manusia bukan? Anda telah menerima curahan roh Tuhan. Anda telah menerima amanat Tuhan. Ingat, kaki kiri kita perintah Tuhan, kaki kanan kita amanat agung Tuhan. Jadi suka nggak suka, mau nggak mau, saudara adalah pelaku-pelaku yang memang Tuhan sudah tugaskan. Kita ada representasinya Tuhan. Setelah saudara menjadi representatifnya Kristus, saudara telah menanggung semua pekerjaannya Kristus. Saudara harus lakukan. Jadi jangan sampai kita lupa alpa di dalam tugas-tugas ini. Ingat, kalau saudara tadi dikatakan tidak melakukan perintah Tuhan, saudara nggak bakal masuk dalam kerajaan surga. Ayo ada ayatnya, ada. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapa. Kalau kamu nggak lakukan kehendak Bapa, never. Ayolah, ya, tetap setia sama Tuhan. Jangan cuma jadi follower gereja, amin. Bilang, colek kiri kanan, jangan jadi follower lo. Jadi aktivis, amin. Ke gereja banyakkan aktivis sih, banyakkan follower sih. Ya, kalau follower itu lagi susah pasti dia nggak datang. Ya, gerejanya A+an, hari ini datang, besok enggak. Hari ini datang, besok enggak. Besok datang, besok lagi enggak. Bilang kiri kanan, gua kenal banget tuh orang. Tapi di sini enggak ada ya, Cengkareng banyak. Di sini enggak beda. Kenapa Tuhan mau mencurahkan rohnya kepada saudara? Ingat, ada pesan Tuhan yang menjadi message buat kita. Kalau Tuhan tuh mau mencurahkan, ada sesuatu loh buat saudara. Ingat, kita ini makhluk spesial. Kita ini makhluk spesial. Tuhan bisa saja dia suruh yang lain loh kalau kita sampai nggak mau. Ya, contoh di Nabi Nuh, ajak semuanya masuk ke dalam batra, nggak pada mau kan? Yang mau cuma siapa? Keluarga Nuh, hanya 8 orang. Tuhan suruh siapa? Dia panggil jerapah, dia panggil monyet, nyet sini masuk nyet. Macan dipanggil, semuanya.
Jangan sampai Tuhan suruh monyet. Kalau Anda tidak mau melakukan tugas panggilan Tuhan, Allah akan suruh macan yang akan bersaksi. Bisa kemungkinan. Karena manusianya yang diajar, yang dididik, yang baik tidak mau melakukan, apa boleh buat. Batranu kan apa boleh jadi. Itu dipersiapkan untuk manusia loh. Sampai pada akhirnya apa? Dikhususkan untuk binatang. Fokusnya kepada manusia, tapi karena manusia menolak, berubah jadi binatang yang masuk. Dan masuknya itu di hari-hari terakhir. Makanya saya bilang jangan sampai surga yang masuk cuma binatang-binatang. Ayo, sungguh-sungguh. Kenapa? Satu, kita baca, klik. Melaksanakan perintahnya, Tuhan mencurahkan. Yang kedua, untuk apa kita dicurahkan roh Tuhan? Melanjutkan pekerjaannya. Ayo jawab sama-sama. 3, memberitakan Injil lebih luas lagi. 4, menguatkan kehidupan di masa kini. 5, kekuatan bagi sesama. 6, 7. Jadi Anda ini tenaga-tenaga excellent, profesional yang Tuhan sudah siapkan. Makanya kita diselamatkan. Kalau kamu diselamatkan nggak mau bikin apa-apa, rencana Tuhan bisa gagal di tangan saudara loh. Percaya nggak? Kalau saudara dikasih tugas, saudara tidak jalankan, bisa saja rencana itu akan gagal di tangan saudara. Jangan merasa saudara kepedean, saudara akan layak masuk dalam kerajaan surga. Tadi kan dikatakan, yang nggak masuk kerajaan surga adalah orang yang nggak melakukan kehendak Tuhan. Kalau Anda tidak mau melakukan pekerjaan Tuhan, mengerjakan panggilan Tuhan, Anda nggak bakal masuk dalam kerajaan surga. Surga tidak ditentukan dengan rajin ke gereja. Ingat baik-baik. Karena rajin ke gereja itu bukan untuk masuk surga, tapi ungkapan syukur kita karena Tuhan sudah menolong 1 minggu kemarin sampai hari ini. Itu ke gereja. Jadi dia bilang, Tuhan saya kan rajin ke gereja. Enggak. Bilang sama kiri kanan, rajin ke gereja nggak bakal masuk surga, enggak. Si Sapam juga rajin ke gereja tuh di depan. Tiap minggu jagain motor. Kemana dia? Pasti dia bilang sama istrinya, Ma, ke gereja dulu ya. Padahal hidapan dia. Ayo dong, kita berubahlah. Kemon, kita jadi orang bijak, pinter. Jangan sampai kita jadi orang yang terus. Makanya Jeremia Rim bilang begini. Hari-hari ini gereja itu masalah besarnya bukannya uang, bukan. Tapi terlalu banyaknya bayi-bayi rohani dalam gereja. Bayi-bayi rohani tahu nggak? Baperan, males, apa-apa maunya disuruh, nggak ada inisiatif. Namanya juga baby. Bilang kiri kanan, lu baby nggak? Banyak kita tuh, sekalipun baby sih enggak, tapi bocah tua nakal, cupek tong. Gak mau berubah. Ayo kita berubah. Amin. Kalau yang mulai malas-malas gak mau melakukan, coba sentuh punggungnya, bilang, jangan ya dek. Ayo kita berubah. Ketika kita diperintahkan Tuhan untuk diberikan rohnya kepada saudara, jangan sampai saudara menghentikannya. Jangan sampai kita berhenti. Kita harus menjadi pelaksana-pelaksananya. Amin. Nah, statement saya begini, menarik sekali. Klik. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebagai anak-anak Tuhan, mari kita tidak mengikuti pola dunia, tetapi belajar untuk mengasihi seperti pola yang diajarkan Yesus. Hati Yesus itu, hati Tuhan itu jiwa-jiwa. Saudara tahu nggak? Hatinya Tuhan itu jiwa-jiwa. Dari mulai dunia ini diciptakan, Tuhan ingin menyelamatkan manusia. Musa bawa bangsa Israel untuk apa? Bangsa itu selamat. Nuh bikin Batra untuk apa? Selamat. Sodom dan Gomora untuk apa? Selamat. Semuanya untuk demi keselamatan. Digantikan Yosua untuk apa? Selamat. Jadi hati Tuhan itu jiwa-jiwa untuk diselamatkan. Dia sangat peduli dengan motivasi hati kita yang melebihi. Jadi kalau motivasimu nggak ada, ya ke gereja cuma sekedar, ya karena cuannya banyak ke gereja. Nah gimana kalau cuannya lagi nggak banyak? Nggak ke gereja dong. Atau kalau saudara lagi, saya Pak nggak ke gereja dulu, banyak masalah. Ini nih orang Kristen yang model-model zaman sekarang nih. Nggak ke gereja kalau ada lagi masalah. Benar nggak saudara? Salah. Justru lagi banyak masalah pergi ke gereja. Amin.
Banyak persoalan pergi ke gereja. Ini sakit aja nggak ke gereja. Ditanya sama Pak Haryanto, sama Pak Gem, kenapa sakit? Iya Pak, sakitnya apa? Panu. Bayangin. Saya cuma panu dong nggak ke gereja. Pusing Pak. Saya tanya kalau kerja berani nggak dia nggak kerja? Ayo. Kenapa kalau ke gereja berani izin? Karena nggak ada potongan gaji. Coba kalau kerja. Waduh, 200 Pak. Kenapa sih Tuhan di dunia sudah lebih takut daripada Tuhan yang pemilik kerajaan surga? Karena apa? Mentalnya rusak. Bilang kiri kanan, mentalnya konslet. Orang Kristen gitu. Matius 11:28, mari datang kepadaku, hai yang letih sudah beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tapi justru kalau sakit izin. Kayak sekolah aja izin. Mudah-mudahan di sini nggak ada ya Bu ya, yang ke gereja. Kenapa sakit? Terus tanya, kemarin kerja nggak? Kerja Pak. Terus kalau sering kerja Pak. Terus kalau lagi sakit kerja juga? Kerja Pak dia mah. Oh kalau kerja mah rajin banget. Kalau ke gereja izin. Nah, untung bukan jemaat sini loh saudara. Puji Tuhan banget sini semuanya baik-baik. Luar biasa. Saya yakin di sini jemaat, aduh, surga sama dia sejengkal doang deh. Aduh. Tapi gitu dong, jangan gereja aplusan, minggu ini datang, minggu depan nggak datang. Masa gereja kayak orang aplusan? Mudah-mudahan itu mah jemaat di Cengkareng kali di sini menggalah ya. Saya percaya, maka saudara ingat kalau ada Roh Kudus orang itu pasti beda. Bilang kiri kanan, kalau ada Roh Kudus nggak bakal kayak gitu. Izin, aduh tuh rasanya saudara, saya hitung nih ya. Ke gereja tadi saya kebaktian aja 1,5 jam udah kelar lu bugem. 1,5 jam saja saya sudah kelar. Kalau 1,5 jam ibadah 1 minggu, kalau 4 minggu berapa jam? 6 jam. Bilang kiri kanan, bulan Oktober ke gereja tuh cuma 6 jam. Didiskon sama sakit yang tadi sakit panu. Izin. Aduh capek deh. Saya pikir itu cuma di Cengkareng. Kalau saudara tuh nggak ada yang kayak gitu ya. Benar-benar nggak mau berhutang sama Tuhan. Itu kalau nggak gereja 1 minggu aja, aduh rasanya itu nggak enak banget sama Tuhan. Kayaknya malu banget. Ya, saya percaya saudara itu orangnya paisengki ya. Kalau di sana dibilangnya li boceng, orang yang nggak mau boceng lila. Ya, kalau udah terima kebaikan pasti nggak akan pernah lupa sama Tuhan. Amin. Ayolah tepuk tangan sama Tuhan, kasih semangat. Nah kalau orang ada Roh Kudus, klik yang pertama. Pikirannya, hatinya, jiwanya itu sempurna. Jadi nggak kekeruat mikirin orang, ngomongin orang, biarpun orang itu ngomongin kita, jelekin kita, freak sama kita. Waduh, pokoknya itu orang kalau ngomong kita dari atas sampai bawah, bawah sampai atas, seteres deh. Ada lu di Cengkareng kayak gitu. Oh di sini makin beda-beda ya, karena Poris ini luar biasa. Namanya juga Poris, udah Poris gagak lagi. Ya jadi benar-benar nggak mungkin. Ya jadi pokoknya hatinya nggak pernah kekeruat sama orang. Hatinya selalu damai. Ya makanya saya cuma bilang gini, Bu, kalau ada yang ngomongin kita, Pak, ada yang ngomong kita, ceritain kita, udahlah, pura betah. Diamin aja deh. Kita nggak, tangan kita cuma 2. Kita nggak bisa tutupin mulut mereka, betul nggak? Kita nggak bisa, lu diem lu ya, awas lu ya. Capek kalau yang ngomongin 10, tangannya cuma 2. Capek, yang 8 lagi siapa yang nutup? Coba kita doain aja lah mereka, doain supaya Tuhan terima mereka semua di sisinya. Salah ya. Berdoa sama Tuhan supaya Tuhan ampuni, amin. Masa berdoa supaya Tuhan terima di sisinya Tuhan? Jangan. Ampuni Tuhan. Mereka nggak tahu apa yang mereka lakukan. Iya kan? Kita nggak boleh. Udah. Pokoknya namanya orang Kristen nggak lepas deh dijelek-jelekin. Bener. Capek memang jadi orang Kristen makin lama. Tapi kenapa? Karena kita makin tahu kebenaran sehingga kita capek. Alkitab ajarin apa? Ditampar pipi kiri. Tuh, lihat tuh. Tampar sekali-kali si Sam. Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Apabila ada yang minta jubahmu, kasih bajumu. Ada yang minta berjalan 1 mil, berjalanlah dengan dia 2 mil. Itu orang Kristen tuh serba geblek sudah kalau bilang. Kenapa? Kok mau ditampar pipi kiri? Salah satunya Sam. Bener, siap ya. Kalau demi kebenaran, apa boleh buat, betul nggak? Kita ini ke gereja mah rajin, tapi musuhan jalan terus.
Masih punya musuh. Boleh nggak orang Kristen musuhan? Nggak ngomongan, boleh nggak? Nggak boleh, tapi masih ada lu. Untung bukan di sini, Bu. Jadi makanya saya bilang, waduh, baik banget semua. Sini mengampuni itu kayaknya pelajaran TK kalau mengampuni. Tapi saya percayalah, saudara, nggak boleh lagi dendam-dendam. Kita mengampuni itu bukannya melupakan ya, tapi melepaskan. Kalau orang ada dendam, ada sakit hati, itu mengganggu. Bukan hanya pekerjaan kita, pikiran juga loh. Ya, kadang-kadang kita, udah kebaktian jam berapa? Jam 2, yang kedua aja lah. Kenapa? Yang pertama ada musuh gua. Lu kebaktian gimana? Yang pertama aja deh, yang kedua. Gua gak demen, musuh gua banyak banget di yang kedua. Saudara, ke gereja pilih-pilih ternyata bukannya cari pengkhotbahnya, tapi cari musuh. Di Cengkareng, sini enggak. Kedua, kehendaknya menguasai kehendak kita. Itu jauh berbeda kalau ada roh Tuhan. Kebenarannya juga menguasai pikiran kita. Kalau orang sudah ada roh kebenaran, dia bikin dosa bukan karena takut sama istri, bukan karena takut sama keluarga, tapi dia gak mau bikin dosa karena dia takut sama Tuhan. Amin. Itu yang harus utama. Kebenarannya, cinta kasih yang menguasai emosinya, kemauannya sesuai dengan arah pimpinan Tuhan. Kita mencintai yang dicintai Tuhan, membenci yang dibenci Tuhan. Pengetahuan yang bijaksana sesuai dengan firman Tuhan. Ini bukan anomali yang aneka ragam, tapi memang sudah menjadi sebuah cara Tuhan untuk mengubah hidupmu. Ya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Klik panggilan. Kita harus terus menjawab panggilan Tuhan. Ini takes time. Kita nggak punya yang namanya apa ya? Kita sedang ada di injury time, saudara. Bilang kiri kanan, kita sedang ada di dalam injury time. Kalau Anda tidak memanfaatkan waktu semaksimal mungkin, kita lewat kok. Gagal. Jadi waktu saudara menjawab panggilan Tuhan, ada 3 hal yang saudara lakukan. Yang pertama, klik, kerjakan. Yang kedua, tanggung jawab. Yang ketiga, tuntaskan. Jangan sampai engkau di tengah jalan engkau tinggalkan pelayananmu. Di tengah jalan engkau lepaskan kekristenanmu. Karena apa? Harta, tata, jodoh. Ya kan? Billy Graham pernah berkata bahwa banyak orang-orang jatuh karena 3 tata, harta, wanita. Jadi jangan sampai kita kalah dengan hal-hal yang sedemikian. Waspadai. Jangan merasa engkau adalah superhero atau superman. Ingat sekali lagi, orang Kristen tidak kebal terhadap dosa. Kita bisa-bisa terebut, terambil, terkontaminasi dengan yang namanya dosa. Ayo kita jalankan perintah Tuhan sekecil apapun. Apalagi tadi saya sudah sampaikan, jadi jemaat itu gak bakal masuk surga. Yang masuk surga adalah melakukan perintah Tuhan, mengerjakan perintah Tuhan. Amin. Mau melakukan perintah Tuhan? Tanya kiri kanan lagi, lu baca Alkitab enggak? Tiap pagi lu doa enggak? Mau melakukan pekerjaan Tuhan, doa aja kagak, baca Alkitab kagak. Mau lawan apa? Ya, untung di sini ada, bukan yang ada. Mau melaksanakan perintah Tuhan, yes. Mau melakukan pekerjaan Tuhan, yes. Baca Alkitab Pak. Doa enggak? Itu di kata Rizzo katanya kalau doa yang datang cim-cim semuanya. Engko-engko, cinci, nggak ada tuh. Dia pikir tuh doa itu cuma buat orang yang dekat mau ke surga. Yang dekat lagi mau ke surga. Yang belum, ya udahlah masih ada apa? Long time. Itu di mana? Di sana ya, di sini. Enggak ada yang ngaku. Sam, ntar dihakimi loh Sam. Yohanes 15 ayat 16, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buahmu itu, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa diberikannya kepadamu. Ingat, kita ini dipilih. Yang namanya dipilih ada pertanggung jawab. Jokowi nanti 20 Oktober akan turun, ada tanggung jawab nggak? Ada. Kalau nggak ada, masuk dia KPK. Benar saudara. Setiap orang itu ada pertanggung jawab. Kita ini ada pertanggung jawab. Jadi jangan berleha-leha, bersantai-santai dalam hidupmu. Kalau kamu pikir, kalau kamu bikin sesuatu kamu bebas. Enggak. Binatang doang yang nggak ada tanggung jawabnya. Tumbuhan nggak ada tanggung jawabnya. Tapi manusia ada tanggung jawabnya. Bilang kiri kanan,
Lo ada tanggung jawabnya lo. Lo Tuhan kasih kita hidup, kamu udah bikin apa buat Tuhan? Makanya kalau orang mau bikin dosa, biarin, terserah dia. Apalagi kalau dia sudah kenal Tuhan, sudah dibaptis, bikin dosa, silakan terserah. Berarti dia nggak takut sama Tuhan. Kalau saya sih takut. Ngeri saudara. Mau saya. Makanya banyak orang yang seringkali masih menantang hidupnya hari ini. Nggak apa-apa, gue mati masuk neraka nggak apa-apa. Oh belum. Kalau udah dalam penderitaan, itu api yang saudara rasakan, yang tidak rasanya ada, tapi tidak membuat saudara mati. Itu api kekal. Saudara kepanasan, tapi tidak membuat saudara mati. Masih mending kalau api di heaven membuat saudara udah mati jadi mati. Nggak apa-apa. Tapi lagi hidup, kena api, meleleh kulit saudara, tapi nggak mati. Itu penderitaan saudara. Kayak orang bilang, mati aja gua, tapi nggak mati. Mau? Saya kira mau. Silakan bikin dosa. Silakan nggak ikut perintah Tuhan, nggak apa-apa. Tapi kalau kamu siap resikonya, nggak apa-apa. Tapi kalau kamu masih ada rasa takut, berubah hari ini. Keterbukaan adalah pemulihan. Kalau kamu nggak mau pulih, silakan kamu nakam. Makanya orang-orang yang mau bertobat adalah orang yang ketakutan, saudara. Supaya dia jangan sampai keselamatannya terlepas. Amin. Ya, buahmu itu tetap supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikan. Jadi kita tetap pelihara. Kenapa 5 gadis yang bodoh nggak masuk surga? Karena dia nggak memelihara apa yang Tuhan sudah beri. Maka saudara kalau mau masuk dalam pesta pernikahan anak domba, pelihara apa yang Tuhan sudah beri. Amin. Sama-sama bilang pelihara apa yang Tuhan sudah beri. Pelihara apa yang Tuhan sudah kasih. Tanggung jawab dengan apa yang Tuhan sudah beri. Amin. Tepuk tangan bagi Allah kita. Kenapa sih Tuhan pilih saudara? Klik. Karena kita anaknya. Bilang kita ini anaknya, bukan keponakan. Ingat ya, Anda bukan keponakannya Tuhan, tapi kita anak Tuhan. Amin. Yang kedua, kita makhluk ciptaannya. Kita ahli warisnya. Ahli warisnya itu hanya kepada orang-orang. Ingat, doanya apa? Abraham, Ishak, Yakub. Ini kan ahli waris. Ya, kenapa nggak ke Ismail? Kenapa nggak ke Esau? Karena mereka bukan ahli waris. Ahli warisnya adalah Abraham, Ishak, Yakub. Ya, ini kan urutan kita, buat kita. Makanya saudara ingat, kita ahli warisnya. Yang keempat, kita umat pilihannya. 1 Petrus 3, kamulah imamat rajani, bangsa yang kudus, ayat ke-9. Umat kepunyaan Allah. Dan disinilah bagian Tuhan sudah diberikan kepada saudara. Kita umat yang diselamatkan, kita umat perjanjiannya, kita umat yang dikenan Tuhan. Jadi kalau saudara masuk dalam perkenan Tuhan, saudara akan mengalami yang namanya favor Tuhan. Jangan lupa sama Tuhan. Ingat, jangan pelit-pelit sama Tuhan. Amin. Bilang kiri kanan, jangan pelit-pelit sama Tuhan. Lakukan hatimu, lakukan semua jiwamu hanya kepada Tuhan. Saya percaya apa yang kau buat dibuat yang menjadi berhasil. Dahulukan Tuhan, maka Tuhan akan mendahulukan engkau. Ya, dahulukan Tuhan, maka Tuhan akan mendahulukan kamu. Kalau kita mau melakukan pekerjaan Tuhan dengan baik, saya percaya, ingat hidup kita ini bukan menjadi milikmu lagi. Bu, Pak, ingat hidup ini bukan milik kita, tapi milik Tuhan. Ya, kita ini udah nggak punya hak. Kita ini kan dulos, hamba, kacungnya Tuhan, pembantunya Tuhan, pelayanan Tuhan. Maka kita ini sebenarnya nggak punya hak. Tapi nggak tahu orang seringkali punya hak. Ya, gua nggak mau gereja, terserah gua, nggak bisa. Harus saudara harus dekat sama Tuhan, sungguh-sungguh sama Tuhan. Nih, Roma 14 ayat 7 sampai 8. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab di antara kita yang hidup untuk dan tidak ada lagi seorang pun yang mati untuk. Sebab jika kita hidup dan jika kita mati, jadi baik hidup atau mati. Ingat, jadi kita ini bukan milik kita, tapi milik Tuhan. Jadi kita hati-hati hari ini supaya hidupmu sungguh-sungguh memenuhi standarnya Tuhan. Pak, kalau kita sudah dipenuhi, apa yang akan terjadi dalam hidup kita? Klik. Dampak Tuhan setelah memenuhi hidupmu. Yang pertama, panggilan pilihanmu akan semakin teguh. Kita nggak goyah. Kenapa? Karena kita udah dipenuhi Tuhan. Dulu kita masih masih bimbang, ragu.
takut, khawatir. Khawatir boleh gak sih kalau udah percaya? Nah, tanya nih, yang bisa jawab boleh pulang. Kalau enggak, saya setrap. Saya kan guru. Saya guru nih saudara. Ya, orang Kristen khawatir boleh enggak? Orang Kristen takut boleh enggak? Boleh ya. Yang tidak boleh? Bukan berlebihan. Yang enggak boleh hidup dalam kekhawatiran, hidup dalam ketakutan. Amin. Ya udah kita pulang sekarang. Nggak kolekte dong. Jadi saudara-saudara kasih dalam Tuhan, khawatir, takut, iya wajar kok manusia. Tapi hidup dalam ketakutan, hidup dalam kekhawatiran, iya nggak boleh. Amin. Bu, yang namanya hidup dalam ketakutan apa sih? Tiap hari takut, tiap hari khawatir, tiap hari curiga. Suami pulang diciumin, bukan dicium pipi, bajunya. Jangan-jangan takut, bau ani-ani, bau Hello Kitty. Istri, ingatin istri ingat-ingat. Makanya sebelum kamu suruh suamimu pergi kerja, tumpang tangan dari kepala dalam nama Yesus, dalam sampai kakinya dalam nama Yesus. Kuasai kuduskan suamiku Tuhan. Hei ani-ani, hei Hello Kitty, terusir keluar dari tubuh suamiku. Amin. Iya. Kalau tumpang tangan sudah, tumpang kaki kalau enggak. Kalau kurang. Tapi saya percaya, kuasai suamimu diberkati Tuhan. Amin. Tapi jangan dituduh terus tiap hari, dicurigai terus. Lama-lama nggak melakukan jadi, udah Pak, saya nggak melakukan aja, dituduh terus. Udah sekali deh Pak. Itu mah kesempatan, itu mah doyan. Haleluya. Ya. 2 Petrus 1 ayat 10 katakan apa? Karena itu saudara-saudaraku berusahalah sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah. Tuh kalau ada roh Tuhan, kamu gak akan pernah tersandung. Kita bilang loh, kamu gak akan pernah tersandung. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal. Yaitu kerajaan Tuhan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Jadi sebenarnya upahnya Tuhan selalu siapin. Cuma kitanya kadang-kadang gak tahu diri. Ya mudah-mudahan kemarin, kalau sekarang udah gak. Amin ya. Yang kedua, kalau Tuhan memenuhi saudara, maka akan ada banyak pertobatan. Gereja tidak lagi mengandalkan hanya hamba Tuhan dan gembala sidang, tetapi kita semua bergerak. Kita semua bergerak. Amin. Ya, apa yang dikatakan Lukas 14, 1, 2, 3. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus kepada segala bangsa. Mulai dari Yerusalem, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Well, berarti kalau Yerusalem berarti saya harus ikut Pak Gembala dong kayak Israel. Kenapa? Kan biar penginjilan di Yerusalem. Sebelum berangkat ke Yerusalem saya tanya, udah bisa ngomong Inggris belum? Takutnya ya belum bisa ngomong Inggris, mau saksi di mana? Karena orang yang di Yerusalem kagak ngerti bahasa Indonesia. Ya apalagi bahasa Poris, kagak tahu dia. Gimana ya? Ini salah mengerti. Banyak orang gak mau melakukan. Kenapa? Harus pergi ke Yerusalem. Karena apa? Berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Mulai dari Yerusalem. Jadi kalau kita gak ke Yerusalem, bisa bikin gak? Gak bisa. Ingat, kita jangan salah. Yerusalem ini bicara tentang orang terdekat dengan kita. Ini posisi dulu murid Tuhan ada di Yerusalem, mereka lakukan di Yerusalem. Tetapi buat kita tidak harus pergi ke Yerusalem, tetap di Poris aja saudara. Ya, sampaikan berita kepada keluarga kita, saudara, famili kita. Punya Ii punya nggak? Ii punya suami apa? Icong kita udah percaya sama Tuhan belum? Kuku punya suami? Kucong udah percaya belum? Ya, Popo punya suami? Pocong, masa pocong? Kungkung, udah percaya sama Tuhan belum? Kalau pocong bertobat loh. Icong, kucong, masa pocong? Kungkung, ini keponakan kualat ini. Masa kungkungnya dipanggil pocong? Walaupun dia masih cung-cung cep, acung-acung nancep, tetap jadikan Injil. Jangan saudara, udahlah. Tapi saya bilang makanya mulai dari Yerusalem. Ingat wajah-wajah yang belum percaya kepada Tuhan, udah pernah dong kita doain mereka.
supaya mereka juga mengenal kepada Tuhan. Ini waktunya, this is real time. Ya, kita nggak ada waktu yang banyak, tapi ini adalah waktu kesempatan. Amin. Yang terakhir saudara, yang ketiga, Injil harus disebarluaskan. Gak boleh berhenti di tangan kita. Kita gagal kalau Injil itu nggak sampai ke orang lain, kita gagal Pak jadi orang Kristen. Bu, kegagalan orang Kristen adalah Injil nggak nyampe ke orang lain. Nanti dia bilang, itu Ibu Ginting tuh tetangga saya tuh, ke gerejanya sih rajin. Dia pernah nggak Ibu Ginting ngomongin tentang Yesus? Enggak. Ngomong tentang Tuhan? Enggak. Tapi dia nyanyi-nyanyi sih. Ajak kamu ke gereja nggak? Enggak juga. Hai Ibu Ginting, kau akan disaksikan Tuhan. Jangan sampai engkau digunting. Ya kenapa? Karena nggak melakukan berita Tuhan. Bisa aja. Tapi memang betul saudara. Betul atau enggak ya? Kalau kita jadi orang Kristen nggak pernah jadi cermin. Ingat, jadi orang Kristen itu harus jadi cermin saudara. Bukan jadi spion. Bilang kiri kanan. Jadi cermin. Kalau spion selalu cari-cari kesalahan orang. Kalau cermin kan lihat diri sendiri. 50 karat ya. Belum. Makanya jangan minta orang benar kalau kita sendiri belum. Jangan minta orang lain baik kalau lu sendiri kagak pernah berbuat baik. Suruh orang loyal, kalau ngatain orang pelit lu. Tanya dulu dengan dirimu, emang kamu royal? Jangan merasa tertuduh. Ini di Cengkareng. Kalau saudara enggak, itu langsung melotot. Iya ya. Ya, Matius 24:14, dan kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Kenapa Tuhan belum datang? Karena banyak orang yang belum diselamatkan. Banyak orang yang belum mendengar Injil. Mau mengabarkan Injil? Saudara, gimana Pak penginjilan? Nanti saya dibilang kristenisasi. Enggak, ngomong tentang Tuhan dalam hidupmu. Nih saya nih dulu hancur berantakan keluarga saya. Saya ketemu sama Tuhan, saya datang sama Tuhan, saya berdoa sama Tuhan. Dipulihkan lu. Padahal suami saya udah diambil sama kolong wewe. Ya. Suami saya udah diambil sama kuntil anak. Udah 5 tahun. Bang Toib 4 tahun, dia 5 tahun. Saya doain. Doa pakai dalam nama Yesus. Tuhan balikin lu suami saya. Udah dibalikin jadi omelin, dia pergi lagi. Doain, amin. Saya dulu dagang sepi, tapi saya berdoa, Tuhan tiap dagangan saya bungkus dengan kuasa dalam nama Yesus. Bener, ada yang beli-beli, kenapa? Dibungkus. Saudara punya Tuhan yang hebat. Dia tahu apa yang menjadi seruan doa-doamu kepada dia. Amin. Band musik siapkan. Haleluya. Tundukkan kepala semuanya. Dia tanya mainnya di mana? Di situ aja, jangan mana-mana. Haleluya, Jesus. Segala perkara dapat ku tangguh. Angkat tanganmu. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Katakan sama-sama. Segala perkara dapat ku tangguh. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini engkau gak perlu takut, gak perlu khawatir. Ada banyak kesempatan yang Tuhan kasih. Pertanyaannya mau gak? Kalau kita masih memikirkan diri kita terus, kita gak akan pernah menjadi orang yang hebat. Seorang yang kuat bukan seseorang yang tidak dihasilkan dengan proses. Orang yang kuat itu pasti alami proses.
Orang yang berhasil itu pasti alami proses. Kita nggak akan menjadi orang hebat kalau kita nggak mau mengalami prosesnya Tuhan. Hari ini lakukan dulu kepentingan Tuhan, maka Tuhan akan melakukan kepentinganmu. Amin. Amin. Kalau kamu mau Tuhan bikin sesuatu buat hidupmu, kerjakan dulu bagiannya Tuhan, baru bagianmu Tuhan akan kerjakan. Sekali lagi kita angkat tangan kita. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu Tuhan yang telah ditabur oleh Bapak Yoel Tuhan. Biar setiap kebenaran firman Tuhan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami masing-masing Bapak. Tuhan, sebenarnya kami juga memberikan persembahan kami Tuhan. Terima kasih untuk setiap berkat yang boleh kami terima, baik lewat gaji kami Tuhan, baik lewat usaha kami Tuhan, yang baik yang diperbuat baik oleh tangan kami Tuhan. Tuhan yang berkati, sekarang kami mau berikan persembahan dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi. Amin. Nanti Bapak Ibu bisa maju ke kanan kiri Bapak Ibu saudara-saudara. Mari bawa persembahan dengan penuh sukacita. Sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa di dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Terima kasih untuk persembahannya Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Salam semuanya, Warta Jemaat GBK Tarizo, Minggu 29 September 2024. Picture this, an 8-year-old kid growing up in Georgia, having a hard time with the world that he was seeing. Coming home from school, scared to death and always wondering what kind of mood his dad would be in. Bagi jemaat yang ingin melakukan persembahan ke bank, bisa transfer ke rekening BCA atas nama GBK Tarizo, atau bisa menggunakan QR barcode yang sudah disediakan. Info terobosan doa dan puasa setiap hari Rabu jam 7:30 malam. Ibadah Katarizo Kids diadakan setiap hari Minggu jam 9:15 di lantai 2. Hai Teachers, mari bergabung di ibadah Hilatul Antai setiap hari Sabtu jam 6 sore. I was stuck inside that grave a long time. Suku kata lagi. Remember when you got me out there, you got me out there, and now I see your blessings every day. Thankful that you're keeping away. Angels all around me, hear them saying like, oh, I'll never get used to this. I'll never get used to this.
this is how I wanna live. Forever we'll be singing like walk about the graveyard. Info ibadah Komsel Poris Indah Kamis 3 Oktober jam setengah 8 malam di rumah Bapak Susanto Alfon. Komsel Poris Gaga Jumat 4 Oktober jam setengah 8 malam di gereja. Komsel Cipondo Jumat 11 Oktober jam setengah 8 malam di gereja. Info doa komitmen pelayan pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober jam setengah 6 pagi. Info ibadah WBI, ibadah WBI diadakan setiap hari Sabtu minggu pertama dan ketiga pukul setengah 4 sore bertempat di gereja. GBK Tarizo akan mengadakan HUT gereja yang ke-33 tahun pada tanggal 6 Oktober 2024 bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin berpartisipasi dalam performanse dan juga door prize dapat menginformasikan ke sekretariat gereja. Ibadah diadakan 2 kali pukul 7 pagi dan 9:15 pagi disertai dengan perjamuan kudus dengan pembicara Pendeta Haryanto Winata. Selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Saudari Eklesia Jasmine, Saudari Vini Santalia, Saudara Bill Gerald Lemuel, Saudari Kezia Leditya Ketut. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan. Hai dewasa muda, mari bergabung di ibadah Katarizo Marketplace Ministry pada hari Sabtu 12 Oktober 2024 jam 6 sore di gereja. Bagi kaum pria, mari bergabung di ibadah kompak yang diadakan 1 bulan sekali di minggu keempat. Kaum wanitanya Allah, mari bergabung di acara talk show dengan tema Fresh and Natural Makeup dengan moderator Ibu Diana Ombas pada hari Sabtu 5 Oktober 2024 pukul setengah 4 sore. Salam berita sukacita, telah lahir dengan selamat dan sehat. Pada hari Selasa 24 September tahun 2024 putri kedua anak kedua dari pasangan Bapak Andi Yonatan dan Lorenta Deborah. Pada hari Sabtu 28 September tahun 2024 putri pertama anak ketiga dari pasangan Bapak PDP Toga Marpong dan Ibu Natalia Gultong. Terima kasih bagi pelayan yang melayani di minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, saya ralat untuk ibadah minggu depan 6 Oktober spesial dengan ulang tahun kita. Ibadah pertama tetap jam 7, lalu ibadah keduanya setengah 10. Jadi Bapak Ibu, jadi kita agak sedikit lebih longgar, sekitar 15 menit. Jadi untuk minggu depan ibadah yang kedua setengah 10. Jadi biar kita sama-sama boleh menikmati sukacita dalam Tuhan. Mari saya rindu kita semua jemput bangkit berdiri. Boleh duduk lagi dulu Bapak Ibu. Oke, puji Tuhan. Kita patut sukacita nih, hari ini kita kedatangan 5 jemaat baru. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Ada Bapak Rudi yang mana? Oh, Bapak Rudi yang di belakang. Lalu ada Ibu Yeni. Oke, lalu Saudara Kenneth. Oke, lalu Saudari Pibi. Oke, lalu Ibu Rustini Silitonga. Oke, boleh kasih salam dong kita. Salam, boleh salam. Oke, selamat datang untuk buat Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali datang. Jika belum ada tempat ibadah tetap, kami mengundang kembali untuk sama-sama beribadah dan bertumbuh kembali bersama di GBI Katarizo mulai minggu depan dan minggu seterusnya. Mungkin ada lagi? Oke, terima kasih buat Bapak Ibu yang boleh pertama bergabung dengan kita. Kalau tidak ada gereja tetap, kita boleh kembali mengundang untuk di ibadah berikutnya, biar kita boleh sama-sama menikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Mari saya sekali lagi kita jemput kita semua bangkit berdiri, kita mau akhiri ibadah kita. Bapa di sorga, terima kasih buat anugerah-Mu yang melimpah di dalam hidup kami.
buat kesempatan yang Tuhan beri lewat tubuh kami yang sehat, kami boleh datang melangkahkan kaki kami menikmati persekutuan yang indah di dalam Engkau. Kami percaya biarlah pujian penyembahan yang sudah kami bawa dan kami naikkan, sungguh Tuhan Engkau berkenan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan beri. Kami boleh melayani Tuhan, kami boleh memberikan waktu kami dengan sungguh untuk datang beribadah pada hari ini. Terima kasih buat kesempatan yang sudah boleh kami dengar lewat firman-Mu yang disampaikan oleh Bapak Joel. Tuhan memberkati dalam setiap tugas tanggung jawab lain yang Tuhan percayakan, memberkati pengembalaan, memberkati istri dan anak dalam semua tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Bapak di sorga Engkau boleh memberkati. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan beri hari ini. Pada hari ini kami berdoa juga buat gereja kami GBI Katarizo yang di bulan ini genap berusia 33 tahun. Kami bersyukur ada banyak hal yang sudah dilalui sepanjang 33 tahun. Kami percaya waktu ini bukan waktu yang sebentar, tetapi ada banyak hal yang sudah dilewati karena kami tahu bersama dengan Tuhan kami cakap melakukan segala perkara. Terima kasih buat gerejamu yang boleh tetap selalu ada, jemaat yang boleh selalu setia. Tuhan tetap terus teguh iman percaya mereka untuk mereka tetap selalu mau setia mengiring Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak, dan kami berdoa juga buat proses perizinan gereja kami. Kami percaya Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Doa orang benar dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Setiap orang-orang yang boleh ambil bagian Tuhan untuk proses renovasi gereja kami ke depan, dana-dana yang dibutuhkan, kami percaya Tuhan akan nyatakan kuasa-Mu, Tuhan nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Setiap kami jemaat Tuhan boleh merasakan sukacita hadirat Tuhan, supaya ke depan tidak ada gangguan halangan apapun itu kami usir, kami tolak dalam nama Yesus, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik dan semua boleh terlaksana dengan baik, dan sungguh nama Tuhan boleh dipermuliakan. Terima kasih Bapak. Tak lupa kami berdoa buat Pak Gembala dengan gembala kami di tempat ini. Tuhan terus memberkati dalam setiap tugas tanggung jawab pelayanan Tuhan percayakan. Berkati Ibu Gembala beserta anak-anak, Tuhan terus memberkati supaya setiap apapun yang Tuhan percayakan melalui Bapak Gembala di tempat ini, biar Tuhan tetap terus tolong dan memberkati. Terima kasih banyak Tuhan. Tak lupa kami berdoa buat jemaat kami yang berulang tahun di sepanjang minggu ini, yang berdoa buat Eklesia, kami berdoa buat Jonathan, kami berdoa buat Bill Gerard, buat Pini dan juga saudari Kesia. Kami berdoa Bapak, biar Tuhan terus tambahkan usia yang baru yang hari ini sudah Tuhan percayakan, biar mereka semakin hari boleh semakin cinta Tuhan, semakin mengasihi Tuhan. Apa yang hari-hari ini sedang mereka kerjakan, yang mereka lakukan, Bapak di sorga Engkau turut bekerja. Di usia baru yang Tuhan percayakan, mereka sungguh lebih mengasihi Tuhan. Kalau tahun-tahun yang kemarin sudah Tuhan sertai, maka tahun ini kembali Tuhan sertai. Anugerah Tuhan melimpah bagi setiap teman-teman kami yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Terima kasih Bapak. Lalu kami berdoa sekali lagi buat kota tempat di mana kami, negara kami Indonesia, tempat di mana kami boleh tinggal. Tuhan memberkati bangsa kami dengan seluruh aspek kehidupan yang boleh ada, yang boleh bekerja di pemerintahan kami, terkhusus baik Bapak Jokowi yang sebentar akan menyelesaikan kepemimpinannya, akan dipimpin oleh presiden yang baru. Tuhan memberkati sehingga apapun yang direncanakan bagi bangsa ini, Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Kami percaya Tuhan mengasihi bangsa kami, Tuhan mengasihi dan memberkati bangsa ini. Curahkan hujan pertobatan bagi bangsa kami sehingga kemuliaan Tuhan boleh terus nyata bagi bangsa kami, negara Indonesia tercinta. Terima kasih Bapak. Terkhusus kami berdoa secara pribadi untuk anak daripada Bapak Ibu Maria beserta dengan putranya yang hari ini sedang diinkubator. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan memulihkan, Tuhan menyatakan sehingga anak ini boleh lahir dengan baik, anak ini boleh tidak ada gangguan apapun itu, semuanya boleh normal, organ-organ tubuhnya semua boleh baik dalam nama Yesus. Anak ini boleh menjadi anak yang sehat, anak yang diberkati Tuhan, tumbuh kembangnya boleh diberkati oleh Tuhan. Dan kami berdoa juga buat putri daripada Pak Andi Kaban dan juga dari PDP Toga Marpaung yang kemarin sudah boleh lahir. Tuhan memberkati mereka di usia yang masih mungkin ke depan dalam perjalanan yang panjang. Anak-anak ini adalah anak-anak yang akan diberkati Tuhan. Usia masa depan mereka semua sudah Tuhan jamin. Orang tua yang boleh Tuhan percayakan mereka, biar Tuhan tetap terus memberkati dalam hari-hari yang ada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Ini doa yang menjadi doa dan pengharapan kami. Setiap kami sekali lagi yang boleh terlibat, yang sudah melayani pada hari ini, kami percaya upah kami besar di sorga. Karena sungguh kesukaan kami adalah melayani Tuhan. Karena hidup kami adalah hidup untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapak. Ini yang menjadi doa dan pengharapan kami. Biarlah doa yang jauh dari sempurna ini, Bapak di sorga, Engkau boleh menyempurnakannya. Terima kasih Bapak. Kalau sebentar kami akan terima berkat yang datangnya daripada Tuhan.
Baik saudaraku, sebelum kita pulang, mari siapkan hatimu, angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Turunlah segala berkat ini ke atasmu dari anugerah Allah Bapa kita, Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.